Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, di malam yang sesunyi ini Allah kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Yang mana dengan hadirnya kita pada malam hari ini di tempat ini, kita niatkan untuk beramal ibadah dengan gaya yang unik, yaitu dengan bermajelis ilmu. Yang mungkin sangat mudah sekali, hanya duduk saja, namun ternyata pahalanya itu selevel dengan menjalankan 1000 sholat sunnah. Jadi tidak kepak-kepak, tidak sampai penyok-penyok punggung kita. Cukup duduk, pahalanya banyak insya Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, seraya digugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, dan diringankan pula hisab kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita lantunkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang senantiasa kita kaji ilmu-ilmu beliau, ilmu-ilmu Nabi Muhammad lewat riwayat para sahabat, diwariskan kepada para ulama. Dan tentunya kita ingin bahwasanya akidah yang kita kaji ini mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, semakin mengenal Allah SWT, seraya apapun takdir baik dan takdir buruk yang terjadi dalam kehidupan kita dapat kita sikapi dengan indah, dengan nyaman, legowo, dan tidak ngomel-ngomel lah dengan takdir. Namun itu tadi menarik tuh Ustaz Bayu, takdir baik dan takdir buruk tuh ya. Iya. Apakah takdir buruk itu dikehendaki Tuhan berarti? Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Jangan kemana-mana, kita lanjut episode kedua. Belum ya? Tidak ada ya? Iya. Tentang kehendak ya. Karena emang tema pada malam hari ini itu tentang al-iradah. Al-iradah ini adalah sifat yang ke-8 yang pasti ada pada Allah SWT setelah pembahasan yang pekan lalu, yaitu tentang kudroh. Kudroh itu Allah Maha Berkuasa, sifat Maha Berkuasa Allah yang ternyata lumayan unik. Banyak pembahasan-pembahasan tentang sifat kudroh ini yang sedalam itu. Padahal ini kitabnya Kifayatul Awam, cukup bagi orang-orang awam. Ibaratnya orang-orang awam segini materinya, apalagi yang tidak awam tentunya harus lebih mendalami daripada ilmu fikih. Ya, berarti ini standar untuk orang awam ya? Ya, seharusnya. Ya, karena kan Kifayatul Awam, kalau kifayah kan cukup gitu kan sebenarnya. Cuman kalau kita artikan agak tekstual, agak kontekstual, barangkali standarisasi atau standar untuk orang-orang awam. Aneh kalau belum paham kitab standar ini berarti masih di bawah awam. Wah. Ya doa mudah-mudahan dengan startup lewat kitab ini bisa menjadikan kita mengupgrade diri dalam dunia perakidahan. Amin, 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 amin. Jadi setelah ngomong-ngomongin kudroh Allah, kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, yang mana kita ini dalam genggaman Allah, baik sebelum ada, ketika ada, setelah ada. Oh, berarti setelah ada, tidak ada ya. Setelah kita ada, mati, berarti tidak ada. Kemudian Allah adakan lagi karena kita dibangkitkan. Kemudian ketika kita ada itu, apakah nasib kita bakal tetap ada lagi atau bakal tidak adakan lagi? Nah, itu semuanya dalam genggaman Allah SWT. Dan masing-masing fase itu indahnya di dalam ilmu kalam itu diberi judul atau diberi nama istilah-istilah khusus. Mulai dari suluhi kodim, tanjizi hadis, kokdoh, dan itu memudahkan bagi kita ketika ingin menghafalkan fase-fase kehidupan manusia ataupun sebelum hidup ataupun setelah hidup. Ya, ada nama-namanya semuanya. Yang mana hikmah yang mungkin bisa kita petik dari pembahasan kudroh kemarin menjadikan kita sosok yang tidak sombong. Amin, amin, amin. Semoga. Amin, ya kan? Tidak sombong dan tidak lalai. Kita harus sadar bahwasanya apapun kesuksesan yang kita capai itu tidak lepas daripada kekuasaan Allah. Ya. Dan apapun perjuangan yang kita eksperimenkan, jangan sampai melupakan Allah. Ibaratnya harus sowan dulu ke Allah, minta doa kepada Allah. Ya betul. Berdoa kepada Allah. Jadi enggak yang wah aku hebat. Enggak perlulah sholat yang rajin-rajin. Tuh, insya Allah jobnya pasti bakal sukses walaupun tanpa sholat. Wah, itu sangat-sangat sombong sekali. Jadi tidak sombong dan tidak lalai kepada Allah sangat menjadi hikmah
dari pengetahuan kita kepada daripada kudrah Allah. Adapun malam ini itu kita akan naik ke level berikutnya, semakin mengenal Allah lewat sifat irodahnya. Jadi irodah ini kan ingin, aroda yuridu irodatan, keinginan Allah. Allah itu punya keinginan. Cuman ya tadi, setelah berkuasa, tentang apa kaitannya kekuasaan Allah dengan keinginan Allah. Duluan mana nih? Dan ada satu lagi, pengetahuan Allah. Duluan mana pengetahuan, keinginan, dan kekuasaan? Ya, sebab dalam kurikulumnya kita kan mau tidak mau belajarnya itu berjenjang kan. Kemarin kita kudroh, sekarang kita bahas irodah, minggu depan bahas tentang ilmu. Apakah itu menunjukkan bahwa sifat kudroh duluan, lalu disusul dengan irodah, atau sebaliknya ilmu dulu, kemudian irodah, lalu kudroh, apa gimana gitu kan, nanti bisa kita jawab juga. Nah, karena tidak seperti itu, maka sangat penting kita harus mengurutkannya. Karena memang umumnya orang akan berpikir, wah ini kan nomornya nomor 7 kudroh, 8 irodah, 9 ilmu. Kayak kudroh dulu. Padahal, nantilah kita bahas ya. Urutannya sebagai berikut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Ilangqal as-sifatus saminah al-wajibah lahu ta'ala al-iradah. Sifat ke-8 yang pasti ada pada Allah SWT itu bernama al-iradah. Jadi ini nama sifat, bukan nama zat. Jadi jangan dianggap iradah ini zat. Jadi ada zat atau dianggap ada dewa kehendak. Nah, bukan. Tapi ini sifat. Yang mana sifat ini pasti melekat ada pada zat. Jadi ada nama sifat Allah yang bernama iradah. Allah berkehendak. Apa itu sifat iradah? Ada penegasannya tuh. Sifatun, sebuah sifat yang tukhassisul mungkin, yang fungsinya itu menentukan. Khososo yukhosisu itu kan mengkhususkan. Dari sekian banyak kemungkinan dikhususkan yang ini, berarti kan menentukan. Ya. Menentukan dari sekian banyak kemungkinan kepada siapa? Kepada al-mumkin. Al-mumkin ini makhluk ya. Makhluk yang boleh ada, boleh tidak. Ya. Ini kata mungkin ini lebih umum dari kata makhluk. Ataupun apa misalnya kita kan disebut memiliki sifat hadis baru ya. Kata mungkin itu lebih umum karena kalau sudah disebut hadis, titik tekannya adalah makhluk ini yang sudah ada nih, dia awalnya tidak ada lalu sekarang ada. Titik tekannya kan di poin itu. Kalau disebut dengan kata makhluk, titik tekannya dia diciptakan. Dalam arti ada proses penciptaan di situ. Ketika disebut mungkin, mungkin ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Misalnya ada Ustadz Ruswan ya. Ustadz Ruswan sudah menikah, Ustadz Ruswan? Alhamdulillah. Hah? Oh berarti temannya. Nah keberadaan istri bagi Ustadz Ruswan ini kan belum ada sekarang kan, belum ada. Tapi itu kategorinya mungkin. Mungkin dalam arti itu bukan hal yang mustahil. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin juga dalam waktu yang sangat lama, atau memang tidak berencana sama sekali ya. Itu semua sama-sama mungkin. Jadi sekalipun belum ada, tetap dinilai sebagai sesuatu yang mungkin. Berarti titik tekannya menafikan atau menegasikan mustahil dan wajib. Ya. Jadi sifat kudroh dan irodah itu khusus bertakluk berhubungan pada objek yang disebut mungkin. Bahasa Indonesia sudah mungkin ya. Probabilitas, kemungkinan. Dia nilainya atau statusnya itu sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil, bukan yang wajib. Karena begini nanti, ada sesuatu yang sekarang ini belum ada, bisa jadi dia bernilai mustahil, statusnya, bisa jadi juga bernilai mungkin. Contoh nih, apa misalnya, gerak dan diam. Secara bersamaan, itu kan tidak pernah kita temukan di realitas. Artinya gerak dan diam yang itu adalah dua hal yang kontradiksi, bertentangan, tidak mungkin kita temukan di realitas sampai saat ini, belum ditemukan. Oke? Itu satu hal. Kemudian yang lain, misalnya kita tidak pernah menemukan Ultraman, misalnya. Ada yang pernah ketemu Ultraman? Belum ya. Ultraman itu kan hanya di film. Katakanlah di realitas yang betul-betul raksasa seperti Ultraman, ini kan belum ada.
Nah, tapi dua hal yang tidak ada ini, yang satu adalah hal yang kontradiksi. Mustahil. Yang satu, ini nilainya mustahil nih. Sesuatu yang kontradiksi, tidak pernah kita temukan di realitas sampai sekarang, dan tidak mungkin bisa kita temukan. Karena mustahil bagi akal. Berbeda dengan Ultraman. Ultraman ini itu masih mungkin secara akal, walaupun sampai sekarang tidak pernah kita temukan di realitas. Nah, untuk sesuatu yang mungkin ini, ketika Allah menetapkan sekarang belum tercipta, bukan berarti Allah itu tidak mampu untuk menciptakan Ultraman. Sesuatu yang tidak terjadi sekarang bukan berarti hal tersebut tidak adalah sesuatu yang mustahil dan tidak bisa Allah ciptakan. Ya, Itu materinya objek yang mungkin ya. materinya laki banget ya. Jadi kita akan banyak berhayal dan bernalar. Ya. Jadi jangan sempitkan nalar dan khayal kita. Yuk kita lanjutkan. Teman-teman yang lain mungkin jangan terlalu tegang ya. Santai aja lah kayak kita ngobrol-ngobrol biasa. Pak Emil kan sampai ngambil posisi karena kayaknya ada aura-aura ketegangan kayak formal banget. Enggak, ini forum yang santai teman-teman. Wah, mengatasnamakan Ya, Tuhan ini. betul, tapi tidak diridhoi oleh Tuhan. lanjut Ustaz Bayu. Nah, kita sebut tadi yang ditentukan oleh sifat irodah. Allah dengan sifat irodahnya menentukan, anggaplah kita ambil satu objek, Zaid. Ya, Zaid ini selalu menjadi Zaid itu apa? nama orang yang sering dijadikan Oke. percontohan. Jadi Zaid ini nama orang ya. Nah, Ini Zaid. teman-teman yang mungkin belum akrab dengan kitab kuning, itu Zaid itu apa? Apa tuh maksudnya Zaid? Nah, itu nama Z, contoh Z. nama orang ya yang biasanya disebutkan dalam kitab-kitab. Yang mana Z ini akan ditentukan padanya, akan diberlakukan padanya ma yajuzu alaih. Apapun yang boleh diberlakukan kepada Z. Z itu boleh apa saja. Sekarang kita berhayal. Z itu boleh tercipta dalam keadaan tinggi. Boleh saja Z itu dikehendaki Allah tercipta dalam keadaan panjang rambutnya, tubuhnya, tangannya, dan lain-lain. Atau Ustaz Fauzi sekarang nih nonton dia tuh. Hadir katanya. Hadir mana? Hadir gaib. Mungkin dia hadir, mungkin juga tidak hadir. Iya. Namun ternyata Allah mentaksis. Allah mengkehendaki beliau untuk tidak hadir pada malam hari ini. Ya. Dan itu menyalahi perintah dan tidak diridhoi Allah ya. Ya, Denda. atas kehendak namun tidak ridho. Berarti minggu depan beliau didenda untuk menyediakan kopi dan cemilan-cemilan. Siap, mantap. Nah, di sini fazaidun masalan, Z misalkan. Ada orang namanya Z. Misalkan ya juzu alaihi tul wal qasr. Dia boleh-boleh saja tul, panjang atau tinggi lah bahasa mudahnya. Wal qasr, pendek. Fal irodatu khassasathu bitul. Dari sekian kemungkinan tadi, ada kemungkinan panjang, pendek, kecil, hitam. Jadi Itu- pendekar berarti, pendek mekar ya. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Jadi Allah berkehendak, mengkehendaki, oh dia itu tul, dia itu tinggi. Masalah, ini contoh. Jadi bentuk kehendak Allah itu dinamakan sifat irodah, irodahnya Allah. Beda dengan kudroh. Wa amal kudroh, fahyatu berizutul minal adam ilal wujud. Jadi kita nostalgia materi kemarin, beda dengan kudroh. Kudroh itu titik beratnya adalah ibroz. Ibroz itu ijad. Ijad Oke, itu oke. mengadakan, mewujudkan. Kan seseorang itu, anggaplah kalau bukan Tuhan ya, kita nih. Saya ingin iPhone. Baru keinginan nih. Dari sekian banyak HP, saya memilih iPhone untuk jadikan HP daily driver. Kemudian saya mewujudkannya, merealisasikannya dengan tanjiz hadis. Istilahnya saya tuh mewujudkan keinginan saya dengan membelinya dan memilikinya. Itu lebih ke kudrohnya. Ya. Jadi mewujudkan dari Adam, awalnya tidak ada, ilal wujud, menjadi ada. Berarti bisa kita simpulkan antara kudroh dengan irodah itu dalam tanda kutip punya fungsinya masing-masing ya. Ya, Kalau irodah itu fungsinya adalah untuk menentukan dari sekian banyak kemungkinan, sementara kudroh atau kuasanya Allah itu untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Gitu ya. Contohnya tadi kan
Misalnya Zaid di sini dikatakan, katakanlah Zaid ini sekarang belum diciptakan. Ketika Zaid itu belum diciptakan, dimungkinkan Zaid itu bertubuh tinggi atau rendah, entah berkulit hitam ataupun putih, itu semua sama-sama mungkin. Sama-sama mungkin terjadi. Dari sekian banyak kemungkinan, lalu Tuhan menentukan satu di antaranya. Begitu ya. Jadi Allah menentukan, oh Zaid akan lahir dalam kondisi sifatnya dia itu tinggi misalnya. Kemudian kulitnya sawo matang misalnya. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Setelah itu dikehendaki oleh Tuhan dengan sifat irodahnya, baru kemudian Allah ciptakan dengan sifat kudrohnya. Begitu ya berarti. Jadi irodah ini belum sampai ke perwujudan. Oke. Belum sampai terwujudkan. Ya teman-teman, kalau mau ada yang langsung mau komentar apa silakan ya, jangan terlalu formal. Sekali lagi, yang penting jangan buka aurat, tetap dipakai bajunya. Takut ada yang buka baju, Ustaz Bayu. Oh, iya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan. Itu hanya percontohannya Z. Padahal yang bisa dicontohkan lagi itu banyak hal-hal yang memungkinkan terjadi. Kemudian kita lanjutkan fal irodatu. Itu tukhassis wal kudratu tubris. Nah, itu dia. Ini fungsi utama andalannya. Kalau irodah itu batasannya sekedar menentukan. Oh, ini bakal gini nih, ini bakal gini nih, ini bakal gini nih. Tapi kalau kudroh itu sudah sampai ke level perwujudan. Di situ teksnya gimana punya Ustaz Bayu? Fal irodatu tuh Fal irodatu gitu ya. Nah, di sini kal irodati. Tapi ada catatannya di sini wala'an lahu fal irodatu. Ya. Kama fi syarah. Memang sering bener ya cetakan yang ini nih, walaupun tidak ada paragrafnya. Tapi lebih jujur yang ini. Iya. lebih jujur kita yang ini karena ini dikutip sebagaimana yang ditemukan dalam naskah asalnya. Tapi wala'an lahu kemungkinan berdasarkan konteks siakul kalamnya kayaknya lebih betul fal irodatu. Tapi di situ betul ya fal irodatu. Fal irodatu tukhassis wal kudratu tubriz. Kemudian wal mumkinat allati tata'allaq bihal kudroh wal irodah. Jadi kita ini tadi kan ingin memungkinkan kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu objek mungkin. Itu biasanya akan seputar 6 hal ini. Yang pertama al-wujud wal adam was sifat. Nah, ada 3 ini. Ada 6. Yang pertama al-wujud. Ada atau tidaknya sesuatu. Al-wujud wal adam. Jadi tadi Zaid, lagi-lagi tentang Zaid. Zaid itu boleh ada, boleh tidak ada. Kan kemungkinannya itu. Sekalipun dari kemungkinan ini akan dengan kehendak Allah, Allah akan memilih Z ini ada. Jadi kemungkinannya ada dan tidak ada. Selain ada dan tidak ada, juga bisa berkaitan seputar dengan sifat-sifat yang bisa diberlakukan kepada Zaid. Mulai dari panjang, tinggi, pendek, hitam, kecil, besar, dan lain-lain. Kemudian dari segi nikah atau tidak, wal azminah, begitu pula dengan zaman. Zaman itu waktu. Banyak kemungkinan Z bisa dilahirkan di zaman topan, di zaman badai, di zaman fatroh, di zaman 2024 atau 2025. Bebas. Ada kemungkinan-kemungkinan itu. Namun dengan kehendak Allah, Allah akan berkehendak, oh kau tok bakal dijadwalkan lahir di 2013 misalkan. Jadi seperti itu. Wal amkinah, kemungkinan tempat. Oh bisa kemungkinan lahir di Pasuruan, di Magelang, di Australia, di Swedia, Kamboja, Vietnam, dan Taiwan. Macam-macam. Wal jihad, arah, posisi. Nah, itu bebas. Waktu samal mungkinat, al-muqabilat. Mungkinat, kemungkinan tadi juga dinamakan muqabilat. Yaitu saling berhadap-hadapan atau saling berlawanan lah. Kan? Ya. Ada, tidak ada, panjang, pendek, dan lain-lain. Ataupun zaman tadi 2024 ya berhadapan dengan 2023 dan lain-lain. Wal wujud yuqabilul adam. Nah, contohnya apa? Ada. Berarti lawan katanya tidak ada. Kemungkinannya berarti 2 tadi. Z ada kalanya ada kalanya tidak. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Maka Allah akan berkehendak salah satu. Memilih salah satu itu dibahasakan dengan khossoso yukhosisu, taksis. Ya, atau bahasa enaknya menentukan. Dan itu adalah fungsi dari sifat irodah. Ya. Sekedar menentukan. Adapun nanti Allah betul-betul mengadakan Z tersebut dengan lahir dari manapun itu terserah Allah. Itu baru masuk ke ranah kudroh. Mungkin ada yang bertanya, apakah Tuhan itu
hanya bisa menentukan salah satu dari dua hal yang mukobalah ini, misalnya wujud dan adam, apakah Allah hanya bisa menentukan salah satunya saja? Tidak bisakah Tuhan misalnya menentukan atau mentakdirkan seseorang itu ada sekaligus tidak ada? Tentu saja tidak mungkin hal tersebut terjadi, ya, karena dua hal tersebut saling bertentangan. Sesuatu yang bertentangan tidak mungkin terjadi secara bersamaan, kecuali momennya berbeda. Sekarang Zaid tidak ada, nanti Allah takdirkan Zaid ada, tak masalah. Tapi kalau ditakdirkan misalnya yang dimaksud adalah ditakdirkan sekarang ada sekaligus tidak ada, itu mustahil bagi akal, karena itu dua hal yang kontradiktif atau dua hal yang bertentangan, tak mungkin terjadi. Makanya di sini dikatakan irodah itu objeknya adalah perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Sehingga karena objeknya perkara yang mungkin, kalau mau dibenturkan dengan perkara yang mustahil dan tidak akan terjadi, tidak dikatakan Tuhan itu tidak mampu atau tidak berkehendak. Nah, itu salah salah tafsir. Lanjut Ustaz Bayu. Kemudian wal wujud yuqabilul adam. Tadi udah watul yuqabilul kisor. Jadi lawan-lawanan. Kemungkinan panjang maka akan berhadapan dengan kemungkinan pendek. Wajhatu fauq, Z sedang berada di posisi atas, itu bisa jadi nanti di posisi bawah. Wa makanu kaza kamisr, tadi dilahirkan di Mesir, bisa jadi nanti dilahirkan, ada kemungkinan lain dilahirkan di selain Mesir, yaitu di Syam, di Syria. Wa hasilu zalik, pokoknya kesimpulannya, anna Zaid qabla wujudihi, sebelum tercipta Zaid ini belum ada misalkan, itu boleh padanya ya juzu alaihi ayat ala adamihi, berkemungkinan bisa jadi antara dia itu tidak ada, wa juz ayat fi zaman, bisa jadi dia itu ada di zaman ini. Ada dua kemungkinan. Dari dua kemungkinan itu nanti Allah akan dengan kehendaknya memilih salah satu. Itulah yang dinamakan irodah. Fa idza wujida, dan ternyata di realitanya Z betul-betul terlahirkan nih di 2024. Maka faqad khassasatil iradatu wujudahu badalan an adamihi. Kalau sudah realitanya terjadi, berarti itu sudah atas pilihan Allah. Allah sudah menentukan bahwasanya Z memang harus terjadi ada. Oke. Kemudian sebagai ganti ada yang tidak pilih, ada yang tidak dipilih Allah, yaitu tidak adanya Z di 2024. Ini sesederhana itu yang namanya al-iradah. Beda dengan al-qudrah. Wal qudratu abrozat al-wujud. Nah, adapun ketika ngebahas Z betul-betul terwujudkan, itu dinamakan sifat Allah yang bernama qudrah. Mudahnya seperti itu. Dan lebih enaknya lagi, secara urutan, qudrah, iradah, dan ilm, yang paling pertama itu adalah al-ilmu sebenarnya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Ya kan, sebagaimana zubatnya itu kan wa qudratuhu likulli maqdurin ja'al wa ilmuhu likulli ma'lumin syamal. Jadi pertama itu ilmunya dulu. Allah mengetahui likulli ma'lumin syamal. Semua baik yang wajib, mustahil, mungkin atau jaiz, itu semua Allah ketahui. Allah ketahui mana yang akan terjadi, mana yang Allah tidak ingin terjadi. Semua itu Allah ketahui, barulah kemudian dari semua yang Allah ketahui itu, Allah menginginkan apa yang telah Ia ketahui tadi. Aku mau ini. Baru dari irodahnya Allah, lahirlah yang namanya qudrah ketika ingin diwujudkan. Misalkan di sini wa yajuzu ayyujad fi zamanit tufan. Dari segi zaman boleh-boleh saja kemungkinan Z itu dilahirkan di zaman Tofan. Tofan itu maksudnya badainya zaman Nabi Nuh. Ya kan? Wa fi ghairihi, dan ada kemungkinan dilahirkan di selain zaman itu. Maka falazi khososo wujudahu fi hadzal zaman duna ghairihi wal iradah. Namun tadi pada realitasnya itu ternyata Z itu kan dilahirkan di zaman sekarang. Berarti iradahnya Allah, kehendak Allah sudah menentukan bahwasanya Z itu hadirnya, wujudnya adalah di zaman sekarang, bukan malah di zaman Topan. Yeah. Ini panjang, sekedar memudahkan kita bernalar dan berhayal. Ya, memberikan gambaran-gambaran ya. Kemungkinan-kemungkinan. Dan narasinya sama, akan dipaparkan di sini. Boleh ini, boleh ini, boleh ini. Namun irodah akan memilih satu.
Oke. Wa yajuzu ayakuna tawilan. Sama, Z boleh tinggi, au qasir boleh pendek. Namun falazi khassasatu lahu badalan anil qasri al iradah. Lagi-lagi iradah Allah akan menentukan. Oh, ini panjang aja lah, Oh, tinggi tinggi ya. aja lah. Nah, Tidak orang yang pendek misalnya. wa yajuz ayakuna fi jihati fawq falazi khassasahu fi jihati tahtin kal ardi al iradatu. Lagi-lagi ditentukan, ini mau lahir di langit apa lahir di bumi. Jadi ditentukan, oh lahir di bumi aja karena engkau manusia. Tek. Itu adalah sifat iradah Allah. Berarti apapun yang terjadi di realitas itu pasti sesuai dengan kehendaknya Allah, gitu ya. Sesuai dengan kehendak Allah. Soalnya begini, Ustaz Bayu, kadang ada yang membentur-benturkan nih. Ini sesuai dengan tema ya, kita Mulai sudah tulis di ini, setup. di pamflet itu. Soalnya begini, kadang ada orang itu yang tidak paham makna irodahnya Allah atau kehendaknya Allah. Lalu kemudian karena ketakpahaman itu dipelintirlah makna irodah ini sesuai dengan kepentingan perutnya masing-masing. Atau bahasa kita di pamflet itu ada politisasi agama. Apalagi sekarang ini kan lanjut di musim-musim politik ya. Entah itu momen politik apa saja lah sebenarnya, mau pilpres, mau pilgub, mau pilkada, apapun itu, mau pileg, Pilwako. apapun itu momennya, hampir bisa dipastikan selalu ada isu agama yang dibawa itu. Apalagi bawa-bawa akidah begini ini. Kemudian seolah-olah kalau tidak memilih pasangan yang ini, seolah-olah tidak sesuai dengan Islam. Kalau memilih pasangan yang ini sesuai dengan akidah, berarti diridhoi Tuhan. Gitu. Kadang ada orang yang membawa ke ranah atau ke arah sana itu. Jadi kehendak Tuhan itu perlu dibedakan dengan ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Ada 4 hal yang perlu dibedakan kalau kita baca kitab-kitab yang lain, misalnya di Tijanud Daruri, insya Allah itu ada. Perlu dibedakan antara irodah, kehendak, ridho yang sudah jadi bahasa Indonesia juga, kemudian amar, perintahnya Allah, kemudian yang keempat ada ilmu, pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Nah, 4 ini adalah 4 hal yang berbeda, tidak sinonim. Sekali lagi, Tapi irodah kayak sinonim ya. seolah-olah ini sinonim. Misalnya begini contohnya ya, kita ini pertama sebelum kita lanjutkan harus disclaimer dulu, mohon maaf sebelumnya, ini tidak bermaksud kita mendukung salah satu paslon, tidak ya. Kita murni menjelaskan dari sudut pandang ilmunya bagaimana. Sehingga apa yang seharusnya di ranah ilmiah, misalnya ranah akidah, itu dipahami dulu, jangan dibawa-bawa ke politik. Atau misalnya membawa-bawa Quran, apalagi ya, bawa-bawa Quran, kemudian dibenturkan ke realitas demi kepentingan perutnya masing-masing. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ini kita berbicara seperti ini bukan dalam rangka mendukung salah satu paslon, bukan, tapi untuk meluruskan apa yang dianggap oleh sebagian orang atau bahkan sebagian mungkin sudah tersebar di media sosial. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kita lihat tuh ada. Nah, ini fenomena yang ada di Singkawang, Ustaz Bayu. Singkawang banget ya. Singkawang banget. Ada salah seorang ustadz itu, kemudian saya tidak sebut namanya, seorang ustadz itu mengatakan bahwa kita ini harus sebagai orang bertauhid harus memilih pada sesama orang bertauhid. Sangat berdosa sekali kalau misalnya kita memilih orang yang tidak bertauhid, katanya begitu. Nah, apa landasannya ini pembicaraan begini? Seolah-olah kalau tidak memilih sesama orang yang bertauhid atau sesama orang beriman, lalu auto dosa. Berarti kalau ada kiai-kiai yang ada di Singkawang misalnya, yang memilih non-Islam lalu dianggap berdosa. Ya pendapat itu silahkan berpendapat seperti itu. Tapi ya sertakan dong referensinya, apa alasannya gitu kan. Di kitab mana, ayat apa misalnya. Kemudian penjelasan dari ayatnya mengutip tafsir yang mana supaya jelas gitu loh. Nah, karena ini berbahaya sekali. Seolah-olah ketika dia misalnya mengutip Quran, dibenturkan dengan realitasnya, harus memilih paslon ini berdasarkan ayat ini, seolah-olah kalau kita menentang pilihan politiknya, seolah-olah sama dengan menentang Quran. Ini kan berbahaya sekali, sering ya begitu ya. Kalau kita beriman, kita harusnya memilih sesama orang beriman, karena itu sesuai Quran. Ya. Misalnya begitu. Yang sering, yang sempat ramai dulu, Al-Maidah
51 misalnya, yang jadi kasusnya Ahok itu. Jadi seolah-olah kalau kita memilih yang non-Islam, seolah-olah begitu, kita menentang Quran. Padahal tidak begitu, ini perlu diluruskan dulu, karena ini masih ranah debatable, masih diperdebatkan. Harus diluruskan dulu ayatnya seperti apa, maknanya bagaimana. Tidak serta-merta begitu. Nah, ada Ustaz Bayu? Yang pasti jangan mengesankan seakan-akan tidak ada perdebatan atau perbedaan pendapat Iya. sama sekali. Seolah-olah mutlak seperti Kayak itu ya. final. Iya. Ibaratnya agak berbahaya juga ketika dianggap final, maka mindset orang awam akan menganggap, wah, ini betapa banyak orang-orang yang berdosa di Singkawang dan wajar dapat kena bala. Wah, ini bahaya ini. Jadi akan termaklumi semudah itu dan akan banyak kejanggalan yang didapatkan. Jadi biar enak memang dikaji secara umum lah, bahwasanya ini masih suatu pendapat yang debatable. Masih debatable. Belum Misalnya gini ya, sekarang ini kan katakanlah ada 3 paslon kan, beriman, non-Islam, beriman, gitu kan ya. Ini di luar konteks yang terjadi saat ini ya. Ya katakanlah ini contoh saja. Ada yang satunya Islam, non-Islam, kemudian Islam. Nah, lalu kita digiring harus memilih yang Islam. Tanpa dikasihkan dasarnya apa, ayatnya apa, tafsirnya bagaimana, tidak dijelaskan seperti itu. Maka ini kan ada 3 calon nih. Belum terjadi kan mana yang terpilih nanti. Nah, dari ketiga kemungkinan ini boleh jadi yang Islam ini yang terpilih. Boleh jadi yang non-Islam ini terpilih. Boleh jadi pula yang nomor 3 yang terpilih. Semuanya ketiga-tiganya sama-sama mungkin atau tidak? Mungkin. Sama-sama mungkin ketiganya ini. Nah, tinggal kita tunggu nanti realitasnya gimana, mana yang akan terpilih. Misalnya nih, kalau seandainya yang jadi adalah yang non-Islam, apakah berarti Allah tidak akan meridhoi bahwa yang jadi pemimpin adalah non-Islam? Pertanyaan berikutnya, apakah dengan terpilihnya non-Islam misalnya, itu berarti Allah sebenarnya tidak berkehendak demikian? Maka ketika terpilih non-Islam harus kita tolak. Karena dampaknya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Allah tidak ridho. Apakah benar seperti itu? Nah, maka tadi saya bilang di awal, penting untuk didudukkan definisinya, apa itu kehendak, apa itu ridho, apa itu amar atau perintah, dan apa itu ilmu. Ini perlu dibedakan ini. Kehendak sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi itu, yang disebut irodah adalah dari sekian banyak kemungkinan Allah memilih salah satunya, itu fungsi kehendak. Hak prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa mempertanyakan. Tapi yang pasti, apapun yang terjadi itu pasti sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apapun yang terjadi. Sudah terjadi sekarang nih. Apapun itu yang terjadi sekarang, itu pasti sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi apakah yang terjadi ini pasti sesuai dengan ridhonya Tuhan? Belum tentu. Karena sesuatu yang sesuai dengan ridhonya Tuhan ini tidak harus paralel, tidak harus paralel ya. Tidak harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Kadang Tuhan menghendaki sesuatu tapi tidak meridhoi hal tersebut. Karena ridho ini dia paralel, searah dengan perintah Allah. Apapun yang sesuai dengan perintah Allah kalau kita jalani pasti Allah ridho. Tapi tidak selalu yang terjadi di realitas adalah sesuatu yang diperintah Allah ataupun diridhoi Allah. Contohnya begini, beberapa di kitab-kitab misalnya itu dijelaskan begini. Ada empat kejadian di realitas ini. Yang pertama adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, diridhoi Allah, dan juga diperintah oleh Allah. Ada 3 tuh. Dikehendaki Allah, diridhoi Allah, dan juga diperintah oleh Allah. Dan tentu saja Allah mengetahui hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti keimanan dari seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Abu Bakar yang beriman ini itu dikehendaki oleh Allah? Menurut realitas? Menurut realitas, karena itu terjadi, sesuatu yang terjadi pasti sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Dikehendaki Allah. Kemudian yang kedua, apakah keimanan Sayyidina Abu Bakar itu diperintah oleh Allah? Ada enggak perintahnya dari Quran ataupun hadis? Manusia disuruh beriman? Ada. Ada. Dan diberi pahala. Dan diberi pahala.
Sehingga kalau Sayyidina Abu Bakar itu beriman, pasti sesuai dengan perintahnya Allah ini. Karena jelas ada perintahnya untuk beriman. Nah, karena sesuatu yang sesuai dengan perintah itu pasti diridhoi oleh Allah, maka pasti keimanan Sayyidina Abu Bakar juga diridhoi oleh Allah. Jadi yang pertama nih, ada sesuatu yang dikehendaki Allah, diperintah oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah. Contohnya adalah keimanan daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, sesuatu yang dikehendaki Allah tapi tidak diridhoi Allah dan tidak diperintah oleh Allah. Apa contohnya? Contohnya seperti kafirnya Abu Lahab misalnya, atau Abu Jahal yang digabung menjadi Abu Jahab. Jahal dan Lahab. Ada Abu Lahab lah misalnya. Jelas tuh Quran sudah Membocorkan, sudah mengabadikan itu, memotret itu dalam Quran bahwa Abu Lahab itu adalah orang yang celaka. Itu orang kafir tuh, jelas itu. Dinas kok di Quran itu. Maka fakta atau tidak Abu Lahab ini dia kafir? Fakta atau tidak? Itu fakta, jelas ya. Fakta. Karena itu fakta terjadi, maka pasti itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena terjadi. Sesuatu yang terjadi apapun itu pasti dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin dong Allah menciptakan sesuatu sudah terjadi sekarang tapi Allah tidak menghendaki itu. Wah, tidak mungkin begitu. kayak di luar kekuasaan Allah. Nah, di luar kekuasaan Allah, berarti Allah punya sifat karohah. Wah, Terpaksa. Itu manusia yang punya begitu tuh. Nah, sedangkan Tuhan tidak mungkin begitu. Kafirnya Abu Lahab ini itu dikehendaki Allah. Tapi apakah kafirnya Abu Lahab itu diperintah oleh Allah? Ada enggak di Quran atau hadis Nabi? Hadis memerintahkan Abu Lahab untuk kafir. Ada enggak? oh, nggak ada. Tidak ada. Adakah Quran memerintahkan Abu Lahab untuk kafir? Tidak ada. Berarti itu sesuai kehendak Allah tapi tidak diperintah oleh Allah dan auto juga tidak diridhoi oleh Allah. Tuh. Jelaskan perbedaannya bahwa kehendak itu berbeda dengan perintah dan ridhonya Allah. Lalu ada juga yang ketiga, secara akal kita bisa membayangkan, ada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, tidak diperintah juga, dan otomatis tidak diridhoi juga oleh Allah. Contohnya seperti apa? Yakni kafirnya Sayyidina Abu Bakar misalnya. Apakah fakta menunjukkan Sayyidina Abu Bakar itu menjadi orang kafir? Tidak, tidak menjadi orang kafir. Itu menunjukkan bahwa kafirnya Sayyidina Abu Bakar tidak dikehendaki oleh Allah dan juga tidak diperintah oleh Allah. Otomatis tidak diridhoi juga oleh Allah. Makanya tidak terjadi nih. Yang keempat, sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Apa yang keempat? Sesuatu yang contohnya adalah imannya Abu Lahab. Imannya Abu Lahab ini tidak dikehendaki Allah, tapi itu diperintah. Dan juga seandainya dia itu beriman itu diridhoi oleh Allah. Tapi faktanya tidak terjadi karena tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, jadi ada 4 hal tuh yang perlu kita garis bawahi untuk menjelaskan bahwa kehendak Allah itu berbeda dengan ridhonya Allah dan juga perintahnya Allah. Ya jelas kan? Beda kan? Bahwa kehendak berbeda dengan ridho, berbeda dengan perintah, dan berbeda dengan ilmunya Allah. Ini berbeda nih. 4 hal ini berbeda sama sekali. Sehingga begini, ketika nanti fakta yang terjadi, misalnya ada pemimpin yang jadi adalah pemimpin yang kafir, non-Islam misalnya. Lalu ada orang biasanya mempolitisasi, bawa-bawa agama, bawa-bawa akidah, kemudian bilang, wah ini harus kita tentang pemimpin kafir yang terpilih sekarang ini. Kenapa demikian? Karena pasti Allah tidak berkenan, Allah tidak ridho dengan hal yang seperti ini. Dan dengan demikian seolah-olah Allah menciptakan sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya. Wah. Nah ini yang sangat berbahaya ini. Negara-negara tidak paham dengan persoalan akidah. Lalu bilang, sebagai orang yang bertauhid, kita harus mendukung kepada sesama orang yang bertauhid. Nah, ini landasannya apa dulu? Yang pertama. Kemudian yang kedua perlu digarisbawahi. Implementasi atau perwujudan dari orang yang bertauhid itu, menurut Syekh Said Fauda, itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sifat wahdaniyah di penjelasannya. Gimana itu? Yakni mengesahkan Allah dalam zatnya Allah ataupun sifat-sifatnya Allah dan af'alnya Allah. Itu baru bertauhid. Maka pahami dulu konsep tauhid seperti apa, Biar nggak campur. biar tidak campur. Lalu kemudian kan seolah-olah begini, kalau ada ulama yang memilih non-Islam,
maka auto ulama tersebut menjadi kafir, tidak bertauhid, seolah-olah begitu. Ini berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Oke, faktanya kan begini. Kalau kita buka kitab-kitab fikih itu, ada perbandingan nih. Ada dua calon, Islam dan non-Islam. Dilihat nih, kalau keduanya sama-sama terpercaya, sama-sama adil, dan sama-sama mementingkan atau memihak kepada rakyat, maka jelas pilih yang Islam. Ya. Dalam fikih kan begitu, jelas pilih yang Islam. Ada dua sama kok, sama-sama jujur, sama adil, sama berpihak kepada rakyat. Maka jelas kita sebagai orang Islam harus memilih yang Islam. Cuman, kalau dua pilihan ini ada Islam, non-Islam misalnya. Lalu ternyata kita tahu betul bahwa misalnya yang Islam ini berdasarkan track recordnya, misalnya ya contoh saja, dia tidak adil, dia tidak jujur, dia korup misalnya. Kemudian yang non-Islam terkenal dia ini jujur, adil, dan memihak kepada rakyat. Pertanyaannya pilih yang mana? Nah, jelas kita pilih yang non-Islam tapi jujur itu. Ini tidak bermaksud yang fenomena yang ada di Singkawang ya. Ini hanya pilihan dalam kaidah fikih itu begitu. Tapi ini juga masih debatable. Bahkan nih, saya coba cari literatur yang mudah supaya bisa diakses oleh orang yang bahkan tidak bisa baca kitab. Ini judulnya Tafsir Al-Quran di Medsos. Karya Profesor Haji Nadir Shahhosen. Ini Gus Nadir ya. Karyanya Gus Nadir. Ini sudah berbahasa Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang ayat-ayat Quran yang sempat viral di medsos. Salah satunya adalah Al-Maidah 51. Ada penjelasannya di sini. Bahkan ada kutipan yang menurut saya agak menarik ini. Mengkutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Yang mana notabene Ibnu Taimiyah ini adalah imam besarnya dari kalangan atau kelompok Salafi Wahabi. Tapi di sini kutipannya gimana kata beliau? Di sini dikatakan fa innan nas lam yatanaza'u fi anna akibatadz zulmi wa khimatun wa akibatul adli karimatun wa lihada yurwa Allahu yansurud daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa lam yansurud daulah adz-zalimah wa in kanat mu'minatan. Tuh, jelas sekali. Ini Ibnu Taimiyah loh yang bilang begitu. Sesungguhnya manusia itu telah sepakat bahwa akibat atau dampak dari sesuatu, dari sikap yang zalim adalah kebinasaan. Semua manusia akan tahu bahwa kalau ada orang dolim atau apapun undang-undang yang dolim, dampaknya adalah kebinasaan. Dan sikap adil, dampaknya adalah kemuliaan, karimah. Walihada, oleh sebab itu, diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil, meskipun dipimpin oleh yang kafir. Sebaliknya, Allah tidak akan menolong negara yang zalim, meskipun ia mukmin. Nah, ini Ibnu Taimiyah loh yang notabene agak kaku ya, agak kaku sebenarnya dalam pandangan agama dalam beberapa hal. Tapi dalam hal ini cukup objektif. Jadi apalagi dalam konteks kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan negara, apalagi negara kita bukan negara Islam ya. Bukan Darul Islam tapi Darussalam. Seharusnya kita memilih, kita itu melihat sisi keadilannya, sisi kejujurannya. Kalau ada yang adil, jujur, dan dia orang Islam, orang mukmin, tentu harus kita pilih dia. Tapi kalau orang Islamnya ternyata tidak adil, tidak jujur, atau bahkan naudzubillah korup misalnya, sementara yang non-Islam kebalikannya, ya jelas kita pilih yang non-Islam. Kaidahnya sih begitu. Mudahnya mencari sesuai kemaslahatan. Kemudian itu sedikit iklan tentang tema yang berkaitan dengan sebegitu berbedanya antara kehendak dan ridho Allah. Jadi nggak bisa disama-samakan. Singkat kata, ketika sesuatu itu sudah terjadi, bahkan selevel pencurian pun, yaitu berarti sudah atas kehendak Allah. Tapi jangan dianggap, oh Allah berkehendak berarti Allah ridho. Oh, enggak. Ridho itu ketika sesuai dengan syariat. Ya. Pencurian kan enggak sesuai dengan syariat. Iya. Dari Kakanda. Wakanda. Mau nanya nih. Ada pertanyaan ya? Sebenarnya dari tadi sih. Oh, dari tadi. Lahirnya Zaid. Tadi kan disebutkan sebenarnya Allah itu berkehendak kapanpun, dimanapun, biarpun Zaid itu berada di langit. Ya. Bisa dalam pesawat, di langit ya. Ya mungkin, ya sangat mungkin terjadi. Walaupun di dalam Islam kebiasaan
panitia yang menyelenggarakan pesawat itu tidak boleh ada orang hamil naik naik di pesawat. Harus ada keterangannya biasanya. Kan? Rekomendasi dokter. Bisa jadi Zahid lahir di langit Ya. dalam konteks pesawat itu. Oke. Misal di rumah sakit lahir seorang bayi dari seorang rahim perempuan, dinamailah oleh ayahnya atau oleh kakeknya bernama Zaid. Bagaimana bahwa kita tahu bahwa nama itu nama Zaid? Apakah memang yang memberi nama itu diperintah oleh Allah? Atau memang ada tanda gitu ya, tertulis nama Zaid? Maksudnya gimana itu, Pak? Gini, Poin terakhir tadi itu. bagaimana kita tahu bahwa itu namanya Zaid? Nah ini kalau masalah nama sih itu hanya contoh saja, Maksudnya itu tidak kena ke poin dari pembahasan kita. Artinya begini, ada sekian kemungkinan seseorang, siapapun namanya, mau Zaid, mau Fulan, mau namanya Emilda misalnya, atau namanya Tiramisu, namanya Astor, namanya Asbak, terserah siapapun orangnya, mungkin enggak dia lahir di bumi? Mungkin enggak dia lahir di langit? Mungkin. Ada dua kemungkinan itu, atau dia lahir bainas sama wal ard, tengah-tengah misalnya. Ini Mu'tazilah ya, manzilah baina manzilatain. Itu kan sama-sama mungkin terjadi. Menurut akal kita itu mungkin terjadi, karena kita bisa membayangkan itu. Kalau kita bisa membayangkan itu, menurut akal kita itu mungkin. Nah, tapi dari tiga kemungkinan ini, masa terjadi bersamaan semua? Terrealisasi semua? Kan tidak kan? Nah, pasti yang terjadi adalah salah satunya. Nah, yang terjadi itulah pasti itu sesuai kehendak Tuhan. Misalnya nih, fakta menunjukkan seseorang tersebut, entah namanya Zaid, Fulan, Fulanah, Mawar, ya bukan nama sebenarnya misalnya, dan lain-lain, siapapun namanya, misalnya fakta dia sekarang lahir di bumi, berarti Allah menghendaki dia lahir di bumi. Iya, di tempat mana, entah di rumah sakit, entah di rumah tahfiz, atau di rumah hantu, misalnya, dimanapun lah. Ya, seperti itu. Gimana Pak Emil? Ya, jelas. Oke, teman-teman yang online juga barangkali ada pertanyaan, boleh bertanya. Yang tidak boleh. Ya? Yang tidak boleh. Yang kedua, Nah, Ustaz Bayu. ini ya maksudnya pertanyaan yang kedua. Oh iya. Nah, ya. Ini bukan juga sekali dua kali, malah di beda tempat. Ya. Tapi saya sendiri yang mengalaminya. Ya. Bisa dipakai Ya. Pak Emil supaya terdengar oleh netizen juga dulu. Kasusnya ini mungkin dialami juga oleh teman-teman yang lain. Ini terjadi pada saya sendiri. Ada seorang kepala kantor saya itu, katakanlah seorang pimpinan, bebas mau pimpinan apa, mau pimpinan sekolah, mau pimpinan lembaga, mau pimpinan yayasan, mau pimpinan apa, cabang. Enggak, belum. Pimpinan itu memerintahkan bawahannya untuk memilih paslon tertentu. Oke. Oke, memilih paslon tertentu karena dia memberikan oleh-oleh. Oke, katakanlah cincin batu gitu ya, cincin batu akik. Jangan terlalu jujur Pak Emil. Nanti ketahuan siapa. Di cincin batu akik terus dipakaikan oleh bapak-bapak. Terus bapak-bapak itu adalah bawahan si pimpinan. Terus pimpinan tersebut mendapatkan oleh-oleh batu akik dari seorang paslon, misalnya paslon nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 100. Nah, nomor 100. Terus pimpinan tersebut memerintahkan bahwa bawahannya itu untuk memilih nomor 4. Nah, yang sudah ditanam oleh pimpinan tersebut bahwa sami'na wa ata'na, bawahannya mau enggak mau. Nah, itu gimana? Itu gimana maksudnya? Saya moderator nih, sekarang Ustaz Bayu yang jawab. Bagaimana kasusnya? Kasus yang terjadi kasus untuk menengahinya, untuk memediasinya. Yang jelas dari setiap pemilih tadi yang punya suara tadi itu, bahwa dalam konteks bawahan si pimpinan tadi itu, bawahan si pimpinan punya hak apa tadi? Hak pilih, hak prerogatif, bahwa dia bisa memilih paslon lain tanpa mengikuti kemauan pimpinan. Itu gimana?
Ya, gimana satu? Ya sederhananya cukup dimaknai ini perintah, saya rasa belum masuk ke level perintah, mungkin masuk sekedar himbauan. Karena perintah itu kan muncul ketika muncul dari seseorang yang mempunyai kekuasaan yang betul-betul bisa memaksa kita. Sedangkan yang saya duga dari konteks yang disampaikan itu bukan belum sampai ke ranah perintah atau bahkan memaksa, belum. Hanya sekedar himbauan umum. Yang tentunya itu belum bisa menyaingi hak yang kita miliki dari segi untuk bebas memilih. Kecuali sampai fatal banget ya kayaknya, misalnya kalau kamu tidak milih kamu saya pecat. Itu sudah Ini kan masih parah sekedar tuh. himbauan lah. Berarti untuk oleh-olehnya tadi, Kenapa? oleh-olehnya bisa kita terima ataupun malah kita kembalikan. Gimana Ustaz Bayu? Harus lebih baik diterima atau dikembalikan? Lebih baik Ini ngasih ya, kasih oleh-oleh. ya kasih tanpa ada akad sama sekali. Akadnya itu, berarti di akad ya berarti ya. Nah, jangan sok peka gitu. Iya, kan kadang juga sebagian orang memang apa ya, maunya kamu nanti milih ini ya, ini sedekah kan gitu kan. Ya udah ambil, nomor sedekah kok. Apakah Beda kalau pakai syarat. Kamu boleh menerima ini dengan syarat. Berarti kan ada keterkaitan di sana. ya yang mengikat ya, mengikat seolah-olah kalau kamu ini baru saya halalkan kalau kamu pilih si ini misalnya. Lalu kita ambil, ternyata kita tidak sesuai itu, berarti barangnya ini haram. Jadi kan begitu. Karena tidak ada akad yang mengikat seperti itu, nanti pilih ini ya. Plak. Oh, makasih gitu sedekahnya. Malah kalau ditolak, kita menghalangi orang untuk bersedekah. Ya. Cuman kan di belakang tadi tuh, nggak ada sambung-nyambung, nggak ada kaitan. Apa tuh? Di belakang. Nah, ini sekian buku, 100 buku untuk pustaka Anda. Nah, jadi pilih saya ya. Itu saya gimana? Ya, ke masalah pemilihan ya itu hak prerogatif kan, hak prerogatif kita. Ini niatnya sedekah, yang kan kita lihat di barangnya mau kita ambil atau tidak gitu kan. Nah, kita lihat ini ada syarat yang mengikat atau tidak. Nanti pilih saya ya gitu. Itu mutlak atau tawaran, ajakan gitu. Kalau ini mengikat, misalnya begini, ini 100 buku saya kasihkan ke kamu, tapi kamu harus pilih saya. Oh, ada harusnya. Ya intinya bersifat mutlak. Yang kita pahami begitu. Bersifat mutlak. Kalau mutlak berarti seolah-olah kalau kita faktanya tidak memilih dia, ini barang haram jadinya. Kan begitu. Bohong berarti. Ya, berbohong dia. Nah, begitu. Kita lanjut ke materi dulu ya Pak Emil ya. Lanjut, masih lumayan nih soalnya. Berarti kita baca sardan. Wal irodatu sifatani. Wal kudrotu wal irodatu. Jadi ini kesimpulannya, baik itu kudrot maupun irodat, itu dua sifat qaimatani bizatihi ta'ala maujudatani. Yang mana dua sifat ini ada pada zat Allah SWT. Jangan diyakini sebagai zat juga. Pokoknya ini sifat. Kalau sifat ya udah dia nempel ke zat. Kemudian ada dan betul-betul ada. Jadi bukan yang hanya sekedar inca-incaan. Apa tuh injak-injakan? Nah, nantilah kita bahas ya, ada di footnote. Lauku syifa'anal hijab ra'ainahuma. Yang ketika hijab dari kita ini dibuka, maka kita akan bisa melihat yang namanya kudroh dan irodah tersebut. Nah, ketika menerjemahkan ra'ainahuma, bahasa melihat itu jangan disempitkan dengan pakai mata. Karena kalau sudah berbicara tentang kusyifa'anal hijab ini biasanya di akhirat. Itu konteks di akhirat ini luas. Untuk mengidrok sesuatu, untuk mengetahui sesuatu, itu nggak harus pakai mata. Jadi bahasa melihat Allah, melihat kudroh, melihat irodah, itu jangan diterjemahkan pakai bahasa mata. Jadi wallahu a'lam, seluas itu pokoknya. Intinya ketika hijab itu terbuka, maka akan bisa kita pastikan bahwasanya kudroh dan irodah itu betul-betul ada. Nah, titik tekannya lagi di antaranya wala ta'alluq lahuma illa bil mungkin. Ini mengulang lagi. Keterkaitan daripada sifat kudroh dan irodah ini hanya berlaku kepada hal yang mungkin saja. Beda nanti kalau ilmu. Nah, ilmu ini lebih dari mungkin, bisa ke yang wajib maupun mustahilat.
Fala ta'ala qani bil mustahil kasyirik tanazzahallah ta'ala anhu. Misalkan tentang mustahil ini tidak ada kaitannya dengan iradah Allah ataupun kudrah Allah. Karena ini akan membalikkan hakikat mustahil menjadi jaiz. Ya. Begitu pula dengan wala bil wajib kazatihi ta'ala wa sifatihi. Zat dan sifat-sifat Allah. Ini tidak ada kaitannya dengan kudrah maupun iradah. Jadi fokus kudrah dan iradah itu lebih ke hal yang mungkin. Hal yang mungkin. Karena kan kita melihat definisi lagi Ustaz Bayu kan. Misalnya kudrah ini dalam tanda kutip apa sih fungsinya? Menciptakan atau meniadakan, gitu kan? Sementara iradah ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menetapkan dari sekian banyak kemungkinan, gitu kan? Itu jelas tuh. Kudrah dan iradah kan begitu. Sekarang kalau kudrah dan iradah ini berta'alluq atau berhubungan dengan sesuatu yang wajib, contohnya di sini adalah zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita lihat misalnya, Allah wajib tidak punya sifat ada. Wajib misalnya. Seandainya kudrahnya Allah itu berkaitan dengan sifat wujudnya Allah, mau diapakan? Sudah ada kok. Allah kan wajibul wujud, katanya wajib punya sifat wujud. Lalu sifat kudrahnya mau berhubungan dengan sesuatu yang wajib. Apakah berarti mau ditiadakan? Tidak mungkin. Nah, makanya mustahil sifat kudrah itu berhubungan dengan yang wajib. Atau iradah. Iradah tadi artinya, maksudnya di situ adalah menentukan dari sekian banyak kemungkinan. Allah punya sifat wujud. Wajib tuh wujudnya Allah tuh. Wajib punya sifat wujud. Nah sekarang Allah mau menghendaki apa dari wujudnya Allah? Menghendaki tiada misalnya. Tidak mungkin juga. Atau kebalikannya berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin juga mengarah ke sana. Sehingga jelaslah bahwa sifat kudrah dan iradah hanya berta'alluq, berrelasi, berhubungan dengan sesuatu yang mungkin saja. Yang mungkin saja. Maka fala ta'allaqani bil mustahil wala bil wajib kazatihi ta'ala. Terus wa minal jahli. Nah, biasanya ada sebuah kebodohan atau keawaman. Itu qauluman qol, perkataan orang yang misalkan dia berkata innallah qadirun ayyattakhidza waladan li'annahu la ta'alluqa al miqdarati bil mustahil wattikhazul walad mustahil. Ah, ini dia. Misalkan Allah itu kita katakan qadir. Tapi mungkinkah? Ini menarik ini. Nah, menarik. kan? Kalau emang Allah qadir tuh berarti Allah tuh qadir dong ayyattakhidza waladan. Apa tuh qadir? Nah, Allah tuh kuasa dong. Nah, itu. Allah tuh kuasa dong untuk mengangkat anak atau memiliki anak angkat, mengadopsi anak Tuhan, mengadopsi Tuhan, Tuhan anak. Li'annahu la ta'alluqa. Perkataan seperti ini tidak bisa kita iakan. Kenapa? Karena memiliki anak atau mengangkat anak itu hal yang mustahil. Jadi tidak ada kaitannya dengan kudrah Allah ini dengan hal yang mustahil. Jadi pernyataan yang salah gitu. Ketika kita katakan Allah berkuasa untuk memiliki anak. Karena ini kontradiksi. Di satu sisi mustahil. Di satu sisi mustahil. Di sisi lain mampu. Gimana nih? Mampu melakukan hal mustahil. Berarti bukan mustahil dong kalau mampu. Kalau memungkinkan untuk dilakukan. Nah. Wattikhazul walad mustahil. Wala yuqal innahu idza lam yakun qadiran ala ittikhazil walad kana ajizan. Dan juga tidak bisa dikatakan bahwasanya ketika Allah itu tidak mampu atau tidak qadir dari segi tidak melaksanakan atau tidak terjadinya mengangkat anak, itu langsung dianggap wah berarti lemah dong. Tidak bisa. Karena li'anna naqul innama yalzamul ajiz law kana mustahil min wazifatil qudrah. Itu dianggap dia lemah, dianggap Allah itu lemah kalau betul-betul bahwasanya hal yang mustahil itu masuk dalam cakupan garapan ataupun tugasnya sifat kudrah. Sejak awal hal-hal yang mustahil itu bukan tugasnya sifat kudrah. Tidak ada kaitannya sama sekali. Karena tidak cocok. Sifat kudrah berkaitan dengan kuasa Allah. Walam tata'allaq bihi. Ma'annahu laisa min wazifatiha. Karena memang dari sejak awal bukan tugasnya. Illal mungkin. Kecuali yang mungkin-mungkin saja. Jadi biasakan kalau pengen nanya, bisakah Allah, bisakah Allah, bisakah Allah? Redaksi bisakah itu, Allah itu bisa kita terima sebagai sebuah pertanyaan yang logis sesuai akal sehat.
kalau berlaku kepada hal yang Yang mungkin. tidak mustahil, Ya. tidak wajib. Berarti kepada hal yang mungkin Yang saja. mungkin. Maka tidak akan muncul tuh pertanyaan, bisakah Allah menciptakan batu yang saking beratnya batu tersebut Allah tidak bisa mengangkatnya? Itu kan menanyakan dengan redaksi bisakah, tapi terhadap objek yang mustahil. Ya. Dari segi soal itu salah, sehingga kalau langsung dijawab bisa akan langsung salah juga. Jadi solusinya adalah salahkan pertanyaannya. Kalau bahasa guru saya dulu ketika mengartikan ini, wa minal jahli qoluman kola. Sebodoh-bodohnya orang kalau bilang begini. Jadi sesungguhnya Allah ini kan maha kuasa. Bisakah Tuhan atas nama kekuasaannya mengadopsi anak? Misalnya ada orang yang bertanya begitu. Itu ternyata pertanyaan yang tidak logis. Kenapa? Karena Tuhan mengadopsi anak itu hal yang mustahil. Lalu dibilang, bisakah atas nama kuasa Tuhan, Tuhan mengadopsi anak? Ya, tidak bisa dikatakan tidak bisa. Karena untuk dikatakan tidak bisa, kalau ada kemungkinan bisa. Ini kan bukan kemungkinan, tapi jelas itu mustahil. Maksudnya begini ya. Atas nama kuasa Tuhan, bisakah Tuhan mengadopsi anak? Mau dikatakan bisa, salah. Mau dikatakan tidak bisa, salah juga nanti. Kan agak dilematis ini kan, menjadi apa bahasanya kemarin, paradoks. Jadinya paradoks. Nah sebenarnya mau dikatakan tidak bisa, itu salah. Dibilang tidak bisa. Bisakah Tuhan mengadopsi anak? Dikatakan tidak bisa, itu salah. Karena untuk dikatakan tidak bisa, kalau ada kemungkinan untuk bisa terjadi itu. Misalnya saya begini ya. Bisakah saya mengangkat botol ini? Ada dua kemungkinan. Bisa atau tidak bisa. Ada dua kemungkinan itu. Bisa saya lakukan atau tidak bisa saya lakukan. Sehingga ketika saya angkat, wah ternyata tidak bisa, itu baru bisa dijustifikasi, dinilai bahwa saya lemah. Karena ada dua kemungkinan tadi itu. Tapi kalau hanya ada satu kemungkinan, tidak bisa dikatakan tidak bisa. Tidak bisa bilang begitu. Tidak bisa dikatakan ajizun atau ajizan di sini ya. Lanjut Ustaz Bayu. Nah, ini kita nostalgia ke materi tentang kudrat kemarin, yaitu ada namanya ta'alluq suluhi kodim. Nah, apakah ini berlaku juga untuk irodah? Lumayan ya. Oh, lumayan. Sampai lekak gitu. Sampai. Asli lekak sih. Siap, lanjut. Karena mudah. Ya. Lagi Walil irodati ta'alluqoni. Jadi untuk irodah itu tidak seperti kudrat. Sederhana saja kita yang akan membahas dari segi irodat ini. Ada dua ta'alluq saja. Yang pertama ta'alluq suluhi kodim. Wahwa solahiyatuha ditaksis azalan. Jadi tadi kita kembali mengingat definisi daripada irodah. Irodah itu kan sebatas menentukan dari sekian banyak kemungkinan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu penentuannya itu disifati dengan suluhi kodim. Suluhi kodim itu berarti sifat Allah yang harus bersifat azali. Jadi tidak boleh bilang zaman azali ya. Ya. Di fase azali juga tidak boleh. Allah itu dari sononya, gitu ya? Boleh dari sononya. Gimana ya? Masuk azali saja lah gitu. Kalau masuk ke fisika itu beda itu. Apa tuh? Karena dari sononya Dari sononya gimana dalam versi fisika? Pada asalnya. jadi kalau memang mengapa bumi itu bulat? Memang ada sononya, ada. Oh begitu, ya. Berarti ada kalimat yang memang bisa dimasukkan ke akal, memang bisa dipahami oleh orang awam yang memang mintanya itu memang dangkal. Harus jelas alurnya lah begitu ya. nah gini aja ya, zat Allah itu kan kodim. Ya. Sepakat ya? Sepakat. Nah, sifat Allah itu juga kodim. Nah, di antara sifat Allah yang kodim itu adalah irodah Allah. Nah, irodah Allah ini, kehendak Allah itu sangat layak sekali, mampu sekali untuk menentukan. Menentukan apa? Ya menentukan tadi segala kemungkinan yang ada untuk makhluk-makhluknya. Kemudian fazaidun misalkan. Z itu tawil, qasir itu yajuz ayakuna ala ghairi ma huwa alaih bi'tibari shalahiyatil irodah. Jadi selain panjang, selain tinggi, agak panjang, agak tinggi, semuanya boleh. Semuanya itu sangat-sangat layak untuk ditentukan.
Fahiya sholihah li an yakuna Zaidun sultanan wa yakunu zabbalan. Z juga mempunyai banyak kemungkinan, bisa jadi sultan, bisa jadi sultan, bisa jadi zabbal, tukang sampah, pemulung, bi'tibari ta'alluq suluhi. Tukang parkir boleh juga. semuanya. Namun ujung-ujungnya nanti tetap ada iradah Allah yang menentukan. Kemudian walaha ta'alluq tanjizi qadim. Kemudian ada fase yang pertama tadi dinamakan kelayakan Allah untuk menentukan. Suluhi itu. Nah, suluhi kodim. Kelayakannya itu bersifat kodim. Dan ketika Allah betul-betul menentukan, itu juga dinamakan tanjizi kodim. Ya. Jadi aksi daripada penentuan dengan sifat iradah itu masih dinamakan tanjizi kodim. Aksi agak ini Nah. sih, agak Kholku. Ketika Allah kholku, ya kan? ya. Menciptakan penentuan pemberlakuan pengen ini, itu masih dinamakan tanjizi kodim. Wa huwa takhsisullah ta'ala asyai'a bisifati lati huwa 'alaiha. Misalkan itu penentuan Allah terhadap sesuatu yang mungkin dengan sifat yang memang akan terjadi. Fal ilmu misalkan. Jadi kita lagi-lagi meminjam nama Zaid untuk diberikan percontohan. Zaid itu memiliki pengetahuan, ya kan? Berarti kan ketika ditentukan bahwasanya Z itu memiliki pengetahuan, berarti sebelum ditentukan Z itu mempunyai berbagai kemungkinan, diantaranya Z tidak punya ilmu. Ya, jahil misalnya. Ternyata Allah nentuin nih, Allah nentuin si Z punya ilmu, punya pengetahuan. Maka taksisuhu, penentuan bahwasanya Z itu berilmu, itu sudah bersifat kodim, bersifat azali banget, bukan hal yang baru. Wa yusama ta'alluq tanjizi, Ya. kodim, dan dinamakan penentuan Allah dengan bahwasanya Z itu berilmu, itu dinamakan dengan ta'alluq tanjizi kodim. Jadi tidak yang dibilang hadis. Apakah ada hadisnya? Nah, nanti kita bahas. Wal solahiyatuha, begitu pula dengan tadi yang sudah dibahas di awal, solahiyatuha li takhsisihi bil ilmi wa ghairihi, itu kelayakan Allah untuk menentukan bahwasanya Z ini akan berilmu atau tidak, itu kelayakan untuk menentukan tadi bi'tibari zatiha biqat'in nazar anit takhsis bil fi'li, itu yusama ta'alluq suluhi qadim. Ya. Jadi ada nama ta'alluq suluhi qadim untuk kelayakan iradah dari segi menentukan ilmu atau tidaknya si Zaid. Berarti kita simpulkan bahwa ta'alluq daripada sifat iradah ini ada dua. Ada dua, Yang pertama suluhi qadim, qadim, yang kedua tanjizi qadim. Ya, jangan kebalik. Soalnya kemarin kita bahas sifat kudroh itu tanjizi hadis. Nah, kalau sifat iradah ini tanjizi qadim. Bagaimana penjelasannya? Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustaz Bayu tadi, cuman kalau boleh saya ringkas ini Ustaz Bayu. Suluhi qadim dari sifat iradahnya Allah itu berarti Allah itu sangat layak sekali, sangat bisa sekali untuk menentukan sekian banyak kemungkinan. sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya ada orang bernama Zaid tadi itu. Mungkin saja Allah menciptakan dia nanti menjadi orang yang berkarakter atau berpostur tubuh tinggi ataupun rendah, berkulit putih, berkulit hitam, sawo matang, entah itu berilmu atau tidak, semua itu mungkin. Bisa saja Allah menentukan salah satu dari sekian banyak kemungkinan itu. Nah, ini yang disebut suluhi qadim. Bisa. Allah bisa melakukan hal tersebut. Tapi ketika fakta menunjukkan Zaid yang lahir nih, ternyata dia betul orangnya tinggi, kulitnya sawo matang, kemudian berilmu. Apa yang kita lihat itu menunjukkan sudah ditetapkan atau ditaksis oleh Allah dengan sifat irodahnya, ta'alluqnya namanya tanjizi qadim. Jadi pendek kata, apapun yang sudah Allah garis takdirkan kepada kita semua, itu masuk kepada tanjizi qadim. Karena sudah ditakdirkan, tanjizi selesai, qadim terdahulu. Yang unik waqala ba'duhum. Nah, iya ada satu lagi. Laha ta'alluq tanjizi hadis. Nah, ini Pak enak Duhum. enggak dicerna? Yaitu ada dong, iradah Allah itu bisa memungkinkan yang ketiga, yaitu ta'alluq tanjizi hadis. Pendapat sebagian ya. Tapi ini ba'duhum yang maybe yes maybe no nih. Ya, saya lihat di sini juga tidak ada keterangannya Pak Duhum ini siapa. Seberapa lemah, seberapa sedikit. Wa huwa takhsisu Zaid bitul masalan hina yujad bil fi'li.
Fa'ala hadza yakun laha salas ta'alluqat. Oke, lakin Lakin tahqiq anna hadza salis laisa ta'alluqan bal huwa izharun li ta'alluqi tanjizil qadim. Jadi karena ini dianggap at-tahqiq indal muhaqqiqin yang udah betul-betul memastikan segala ta'alluqat, karena ya sudah dianggap kemungkinan ketiga ini tidak relevan, berarti kita skip saja. Gitu ya. boleh. Kemudian wa ta'alluqul qudrah wal iradah am likulli mumkin. Nah, diulang lagi berkali-kali ini biar adanya repetisi dalam penyampaian edukasi ataupun materi, ini biasanya biar nempel di otak. Iya. Bahwasanya ta'alluq qudrah dan iradah itu mencakup hanya kepada yang mungkin-mungkin saja, yang mustahil enggak, yang wajib enggak. Namun indahnya di sini saya beri emoji love karena saking saya suka statement yang akhir ini. Hatta annal khotorot, sampai-sampai bahkan khotorot itu besitan-besitan hati yang melintas di hati kita, kan random ya, nggak bisa kita kendalikan. Iya. Itu alati takhturu ala qalbi syakhsi, yang melintas di hati kita, itu mukhassasatun bi iradatihi ta'ala. Sudah ditentukan oleh Allah. Indah nggak Jadi guys? saking detail sekali ya. Jadi bahkan apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dan bahkan itu biasanya di luar kendali kita Di ya. luar kendali kita. Itu juga telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Kadang saya tuh gini Ustaz Bayu, pas mau tidur ya, pernah itu dulu lagunya Gigi, lupa saya. Itu terngiang-ngiang terus di pikiran, padahal saya mau tidur. Aduh, kata saya, kok terngiang-ngiang terus di pikiran saya sampai tidak bisa tidur. Nah, itu termasuk juga khotorot itu ya. Termasuklah ide bisnis, ide pengen ngecek saham. Itu kapan kita moodnya? Itu kan, ilham. Kalau kita membahasakan ilham ya, kapan dapat ilham? Kapan dapat ilham untuk mencari investor? Segala-segala ide bisnis yang semacam itu ujung-ujungnya adalah khotorot yang memang Allah kehendaki. Berarti sebagai manusia yang cerdas, yang sudah mengenal Tuhannya, si paling kenal Tuhan. Amin ya Allah, biar kenal Tuhan ya kan. Ya tinggal minta, ya Allah, berikan aku ilham-ilham keren dari segi ide bisnis, dari segi ide mencetak uang. Berikan aku berbagai macam khotorot-khotorot yang indah. Karena seperti doa awal tahun lah ya kan, bahwasanya kita itu minta, ya Allah kendalikanlah, bantulah aku untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi doa-doa seperti itu guys, doa-doa yang tauhid banget gitu. Bahkan kita ketika berdoa itu loh, itu juga Allah yang menghendaki dan Allah yang membuat lisan kita untuk berdoa. Maka kata hikam tuh, mata atlaqa lisanaka bitolak fa'alam annahu yu'tiyaka. Cantik sekali ya. Dan lebih kerennya lagi, sebagai promosi untuk kajian malam ini, Allah izinkan kita untuk mengetahui wawasan ini, berarti Allah tuh pengen mengarahkan kita ke sana. Ya Allah. Ini poin yang sangat love banget. Berarti gini ya, orang-orang yang hadir di majelis ini itu bukan kebetulan. Orang-orang yang hadir sekarang ini bukan kebetulan, tapi sudah ditakdirkan Allah dan diberikan kemampuan oleh Allah sehingga bisa datang ke tempat ini, dan itu bukan satu kebetulan. Pasti dan dalam tanda kutip seolah-olah Allah itu ingin, sekarang kamu saya takdirkan untuk mendekat kepada saya. Akhirnya datanglah ke tempat ini. Ya, kira-kira begitu ya. Silakan atau berdoa dengar secara online. Bukan berdoa ke kami ya, kami bukan Tuhan. Doa masing-masing, mintalah kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa makhluqatun bi qudratihi ta'ala, dan akan terwujudkan pun segala sesuatu itu tadi nanti dengan kekuasaan Allah SWT. Kama zakara Syekh Al-Malawi ba'di kutubihi. Jadi ini yang sangat layak. Wa'lam, sehingga doa pun kita harus kreatif, dan kalau tidak mampu kreatif kita cukup cari doa-doa ulama yang sudah memang terkenal, yang sudah paham tentang pengendalian hati, ya kan? Atau pakai doanya Nabi Ibrahim yang simpel tuh, yang jadi dalam salawatan tuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Jadi karena Allah itu misalnya sudah tahu semua keinginan kita, jadi kita tidak perlu mengucapkan panjang lebar.
Karena Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kita minta sesuatu yang Allah sudah ketahui kita butuh apa. Nah, segitulah kira-kira ya. Dan saya berdoa ini untuk apa jadinya? Karena kan Tuhan sudah tahu. Saya berdoa ini bukti bahwa saya butuh dengan Tuhan. Kalau kata guru saya tuh ketika sholat duha lah misalkan, itu di antara doa yang bagus, ya Allah, nggak pakai Allahumma in kana rizqi fis sama, tapi langsung aja, ya Allah engkau maha tahu tentang apa yang rezeki yang mana yang cocok untukku. Nah, berikanlah itu ya Allah. Jadi seperti itu. Aku masih lagu Ustaz Bayu. Ya Allah yang kemarin, amin. Simpan lagi. Jadi manis gitu doa-doa yang kita kira, wah ini dapat ilham dari mana nih para wali-waliullah kok bisa ngarang doa kayak gini. Ya itu karena selain ilham, tapi memang karena kecerdasan mereka dalam mengenal Allah. Termasuk doa Imam Asy-Syadzili, ya kan? Allahumma Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Jadikanlah dosa-dosa yang terlanjur kami sudah lakukan itu selevelnya kesalahan yang dilakukan oleh kekasihmu. Gimana sih kalau kekasih kita melakukan kesalahan? Gak waper sendiri Ustaz Bayu. Nggak apa yang, ya kan? Nggak apa yang. Oh ya santai, enggak apa-apa. Gitu. Jadi semudah itu Allah memaafkan dosa kita gitu. Amin, yang terlanjur. Semoga begitulah ya. Dan waja'al wala taja'al apa ya? Lawan sayyi'atina hasanatina wala taj'al hasanatina hasanati man abghutta. Dan ya Allah, janganlah engkau anggap kebaikan-kebaikan yang kami telah lakukan itu levelnya kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang engkau benci. Ya. Ya kan adik kita benci tuh sosok seorangnya namanya Mama Gufron. Markonah lah. Udah benci kan Markonah, nak dia beri kita pop ice, cendol, tetap kita benci. Begitu pula dengan amal-amal kita kepada Allah. Ya Allah, jangan ya Allah, sholat yang sudah aku persembahkan, tolong jangan dianggap receh ya. Jadi seperti itu. Ini ada yang komen dari Kun, spill jamaahnya dong Ustadz, cowok semua. Anda ini penasaran kan pasti. Datang saja ke sini. Termasuk yang nanya tadi, Pak, itu Pak sudah diawali dengan Pak. Jangan Anda tersawur yang yang aneh-aneh. Aduh, jadi wa'lam. Nah ini dikit lagi closing ya. statement ya, closing statement bahwasanya ketahuilah ananis batat taksis lil iradah wal ibros wal ijad lil kudroh, ini semuanya majas. Jadi kita tadi kan bahasanya sifat kudroh Allah atau sifat iradah Allah itu mewujudkan dan meniadakan. Sifat iradah Allah menentukan. Itu penyandaran predikat ini kepada subjek sifat Allah itu hanya sekedar majas. Karena secara hakikat di anal mukhasis hakikatan. Oh, ini bahkan sangat hati-hati sekali ya. Huwallah ta'ala bi'irodatihi. Jadi secara hakikat, paling hakikat nih guys, kayak bapak yang pengajian ma'rifat. Jadi mukhasis hakikatan itu huwallah ta'ala. Jadi walaupun kita nyebutnya irodah Allah, tapi ujung-ujungnya tetap zat Allah. Allah yang mengkhususkan, Allah yang menentukan, di akhir nih. dan Allah yang mewujudkan. Sekalipun dalam pembahasan ya sifat Allah kudroh, sifat kudroh Allah yang mewujudkan, sifat irodah Allah yang menentukan. Itu bahasa saja, tanda kutip. Ibaratnya gini biasanya tuh kalau ngomongnya pakai gini. Iya, biar lebih meyakinkan. Biar mempermudah aja, mempersimpel. Bikudroti wal mubarris atau abroza mubris ya lebih enak ya. Wal mubris wal mujid itu hakikatan wallah jalla wa ala bikudrotihi. Maka faqaulul ammah, misalkan ada orang awam, dia ngomongnya kayak gini, al-qudrah taf'al bi fulan kaza. Kudrah Allah telah berkuasa mewujudkan kepada fulan tuh perbuatan ini. Maka in aradal qail anal fi'la li qudrah hakikatan aulaha, ataupun maka ketika si awam tadi bermaksud bahwasanya fi'il ini, perbuatan kudroh ini disandarkan ke kudroh secara hakikat, betul-betul kudrohnya ini yang melakukan, kayak Tuhan kedua nih kudrohnya nih, au laha walizat, atau dua-duanya ini kudroh Allah dan kudroh sendiri, maka ini akan dapat statement yang ngeri sekali ya, kufrun. Ketika kita salah menyandarkan sebuah perbuatan dan kita meyakininya, itu auto kafir. Kenapa? Waliyahzubillah.
Wal biasa ta'ala balil fi'lu li dzatihi ta'ala bi qudratihi. Nah, itu yang betul. Yang betul itu secara hakikat segala perbuatan itu kita sandarkan kepada Allah SWT. Adapun penyebutan disandarkan ke kudrohnya, disandarkan ke irodahnya itu majas saja. Majas tuh kinayah ya, kiasan. Enggak yang semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi gini simpelnya itu untuk jamaah yang di rumah ya. Kalau kita bilang begini, siapa yang menciptakan kita? Sifat kudrohnya Allah, itu kafir. Kalau diyakini Kalau diyakini begitu. tanpa majas. Yang betul adalah yang menciptakan kita itu Allah dengan sifat kudrohnya. Dengan sifat kudrohnya. Ada bumbunya. Atau dia ada orang bilang yang menciptakan kita ini adalah kudroh, misalnya sifat kudroh. Tapi yang dia maksud dalam keyakinan dia adalah Allah dengan sifat kudroh, tak masalah. Boleh. Karena ini kan akidah, tauhid itu kan dalam hati. Bukan pada lafaz, bukan pada ucapan. Yang dinilai itu yang dalam hatinya tadi itu. Sama dengan kita waktu bahas wahdaniyah, saya bilang begini, duh saya lapar. Gimana cara supaya kenyang? Ya saya makan. Apa yang dia maksud dari ucapan itu? Kalau dalam keyakinannya yang membuat kenyang, menciptakan rasa kenyang adalah makanan, kafir dia. Kalau yang dia yakini, enggak, yang menciptakan rasa kenyang itu Allah. Hanya saja secara sunatullah kita melalui makan. Oke, tak masalah, berarti begitu. Wah kok udah sembuh nih tulangmu nih. Kemarin kan patah. Wah, gua udah disembuhin oleh Pak Lopin misalkan. Wah itu Udah berobat gitu ya. secara majas boleh. Secara majas. Harus gini. Disembuhkan oleh Pak Lopin. Nah, harus gini-gininya. Tapi kalau tanpa gini-gini atau dia meyakini betul-betul Pak Lopin maha penyembuh, wah itu bisa kafir. Jangan ke Pak Lopin, kudroh aja loh. Kudroh ini kan Ya. sifatnya Allah kan. Ya, masih dekat dengan Allah. Kita ibaratnya. bilang yang menciptakan kita adalah sifat kudroh secara hakikat, secara hakiki misalnya. Itu Wah. kafir itu. Nah, makanya tidak segampang itu gitu loh, untuk menilai sesuatu. Harus ada basic ilmu akidahnya atau ilmu pakai ilmu kalam begini. Nah, sehingga tidak mudah-mudah kalau kita orang Islam harus memilih Islam, kalau tidak Islam nanti kita kafir. Kok gampang sekali menjadi kafir ya begitu itu. Nah, hati-hati dengan ucapan begitu itu. Terkait mungkin agak ini sedikit lagi Ustaz Bayu, ngutip yang simpel-simpel aja. Atau kalau tidak punya uang juga mau beli buku bisa cek di NU online sebenarnya. Iya. Oh, NU online itu kan pendapatnya NU. Bukan pendapatnya NU. Karena nanti di dalamnya itu dikutipkan kitab-kitabnya para ulama yang diakui oleh dunia. Misalnya nih tadi ini terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Kan dikatakan di situ bahwa tidak boleh menjadikan orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Terjemahannya di Kemenak dari Departemen Agama ya. Itu pemimpin. Nah, ternyata di sini dari beberapa tafsir yang dikutip, misalnya dari tafsir Al-Baidawi, yang dimaksud aulia di situ adalah wala ta'tabidu alaihim wala tu'ashiruhum mu'asyaratal ahbab. Langsung terjemahnya aja ya barangkali ya. Yang dimaksud jangan dijadikan aulia orang Yahudi ataupun orang Nasrani di situ adalah jangan bergantung kepada mereka, jangan berakrab-akrab dengan intim. Artinya sekalipun kita menjadikan misalnya siapa, kita punya kawan, jangan bergantung kepada dia sehingga semua rahasia umat Islam misalnya dibuka semua. Tidak boleh begitu. Jadi bukan pemimpin yang dimaksud, tapi jangan bergantung kepada dia dan jangan berintim ria kepada dia. Itu dalam tafsir Al-Baidawi. Bahkan tafsir yang ringkas ini misalnya tafsir Jalalain. Yang dimaksud jangan dijadikan aulia di situ adalah jangan mengikuti dan mencintai mereka. Artinya pola hidupnya seperti apa, kemudian visi misinya, kehidupan dia seperti apa, kita jangan ikut seperti itu. Takutnya almarhum aman ahab gitu nih. Nah, itu dia. Jadi bukan pemimpin maknanya aulia itu. Sehingga kalau mau mengatakan jangan pilih pemimpin yang kafir lalu ngutipnya adalah surat Maidah ayat 51, itu salah alamat begitu. Ya silahkanlah, kita tentu dianjurkan kalau ada orang Islam kemudian adil, jujur, berpihak kepada rakyat, tentu kita harus milih itu. Cuman jangan kita itu malah terkena tipu daya orang-orang yang bawa-bawa agama, bawa-bawa ayat Quran ataupun hadis, apalagi atas nama akidah, lalu menggiring kita kepada salah satu paslon tertentu. Tidak.
dalam hukum Islam atau fikih itu masih debatable. Ada yang berpendapat, beberapa ulama bahkan banyak sekali ya yang mengatakan boleh memilih pemimpin yang non Islam selagi catatannya itu adil dulu. Jelas nih track recordnya adil, jelas dia itu jujur, tidak korup, ya kita pilih yang itu. Kalau perbandingannya yang Islam tapi korup misalnya. Nah sebaliknya kalau ini ada non Islam dan non Islam misalnya tapi dia tidak adil juga dan jelas korup, ya ngapain mau dipilih? Ya nggak usah dipilih gitu loh. Ini sekali lagi bukan dalam rangka berarti ini seolah-olah videonya ini menggiring Enggak. ke salah satu, bukan teman-teman. Biar tidak memfinalkan sesuatu yang tidak final. Ya, soalnya konsekuensinya sangat berbahaya sekali. Biar Seolah-olah kita bisa memaklumi orang-orang yang memilih non muslim tuh, oh masih ada celah, dia ibaratnya enggak sampai kafir gitu. ya, kalau toh misalnya nanti yang terpilih adalah yang non Islam, misalnya nih, lalu dia bawa-bawa, wah ini pasti Allah akan murka karena tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, itu salah besar. Bisa, karena secara fikih pun masih belum final. Ya, Nggak secara pasti. fikih masih belum final, terus secara akidah juga keliru ya. Sesuatu yang sudah terjadi itu pasti kehendaknya Allah, dan kehendaknya Allah tidak paralel dengan ridhonya Allah. Sehingga kalau misalnya yang terpilih adalah pemimpin yang non Islam, itu bukan berarti tidak bisa dipastikan Allah itu tidak ridho. Bukan begitu. Jadi jangan bawa-bawa akidah, jangan bawa-bawa agama. Dalam percaturan politik ya sudah kita pertimbangkan, lihat track recordnya seperti apa. Enggak. Syukur-syukur kalau ada yang Islam, kemudian dia beriman kepada Allah, programnya bagus, mendukung umat Islam, adil, jujur, terpercaya, berpihak pada rakyat, ya itu yang kita pilih. Tapi kalau sebaliknya ya kita pilih yang adil. Ya. Nah itu aja kuncinya. Tidak mutlak ya, tidak mutlak. Ini masih debatable. Kalau ada yang mau menyanggah ya silahkan adu argumen ya. Tidak sependapat dengan pernyataan ini, boleh silahkan, tidak masalah. Cantumkan referensinya mana, tafsirnya, tafsir siapa, fikihnya misalnya madhab apa, ulamanya siapa, silahkan. Sangat terbuka sekali ya Ustadz Bayu ya. Nanti buka. Ustadz Bayu yang akan menghadapi. Iya. Terima kasih ada di rumah Tafiz Al-Hewan. Aduh, langsung kena. Ya, langsung di ruang tengah sini Ustadz Bayu. Oh, dia. Langsung Gelanggang, kena tiga langgang mempunyai. Oke, itu saja barangkali Ustadz Bayu ya. Nanti kita diskusi di luar forum ini mungkin ya, dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Amin, dan amin, bisa amin, kita amin. amalkan, terkhusus mengambil bulir-bulir hikmah tasawufnya. Berapa lama nih? Seraya Udah setengah. dengan mengenal Allah semakin membuat kita sadar diri sebagai hambanya untuk memperlakukan diri kita kepada Allah itu seperti apa. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita edukasikan kepada keluarga terdekat. Amin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.